soal yang kayak perubahan itu apa ada hubungannya dengan teknologi? Jadi begini, perubahan iklim itu perubahan pola cuaca yang terjadi dalam jangka waktu panjang begitu ya. Jadi berbeda dengan perubahan cuaca yang terjadi sehari-hari, perubahan iklim itu bisa terjadi dalam jangka waktu puluhan tahun. Jadi untuk sekarang ini nih, ketemu masalah yang ketemu hadapi itu pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi. Jadi betul yang perlu kita pahami itu tentang perbedaan iklim alami dan iklim manusia. Jadi dulu sebenarnya semua tuh kita belajar bahwa iklim ini mempunyai siklus iklim alami. Tapi perbedaan dan perubahan yang terjadi sekarang ini begitu cepat dari yang kita bayangkan. Nah, jadi itu mengarah ke pertanyaan tentang apa penyebabnya. Seperti modul kuliah kita minggu lalu, penyebab terjadinya perubahan iklim itu melalui emisi gas rumah kaca, seperti aktivitas sehari-hari manusia. Contohnya gas-gas CO2 dan metana yang menangkap panas ke atmosfer, seperti selimut yang menyelimuti bumi. Oh, dia tahu kok. Itu apa gara-gara pembakaran bahan bakar fosil, industri, terus gara-gara transportasi lah itu, terus sama gara-gara ada pembunuhan hutan juga toh. Betul, tapi juga itu juga ada beberapa faktor-faktor alami yang bisa terjadi, yaitu seperti gunung berapi, variasi orbit bumi. Tapi faktor-faktor itu bisa menunjukkan bahwa menyebabkan pemanasan global sekarang begitu. Jadi guys, akan berdampak tuh paling serius seperti video kemarin yang ditunjukkan oleh dosen. Es menjadi kutub menyebabkan kenaikan permukaan laut di wilayah pesisir. Di Indonesia sekarang ini banyak wilayah atau pulau-pulau yang terancam mau tenggelam. Hanya itu versi, ada juga peningkatan cuaca secara ekstrim, contohnya seperti badai, banjir, dan kekeringan. Dan perubahan pola curah hujan juga sangat berpengaruh bagi pertanian dan ketersediaan air. Asidifikasi laut juga berbahaya toh. Kata dosen kemarin apa tuh bisa ngefek terumbu karang. Nah kan kata masuk teknik fisika, jadi kata apa supaya penanggulannya kan itu. Jadi begini, secara umum itu ada dua pendekatan, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi itu membantu mengurangi gas rumah kaca. Kalau adaptasi itu membantu katong untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi. Nah, jadi peran geofisika atau bisa berkontribusi banyak dari buku yang beta baca, teknik penginderaan jauh dan raffinasi satelit berguna untuk memantau permukaan masa es dan informasi perubahan. Teknik geofisika juga sangat penting dalam eksplorasi energi terbarukan, terutama panas bumi. Nah, metode seismik dan elektromagnetik yang baru kita pelajari dasar-dasarnya itu juga sangat penting untuk membantu kita menentukan sumber energi. Kita tahu kalau misalnya pakai timung itu bisa berguna buat mengidentifikasi lokasi penyimpanan karbon di bawah tanah. Itu kan juga salah satu strategi bagus untuk mitigasi toh. Jangan lupa peran dalam pemantauan permafrost di kutub. Ketika permafrost mencair, akan mengeluarkan gas metana dan CO2. Siklus tersebut tuh secara tidak langsung memperburuk kondisi perubahan gas rumah kaca. Begitu. Untuk beradaptasi, metode geofisika dapat membantu betul dalam prediksi dampak kenaikan permukaan laut dan perubahan curah hujan. Ini sangat penting untuk perencanaan infrastruktur dan pertanian. Seperti yang kita jelaskan tadi, metode seismik yang kita pelajari itu juga sangat berguna untuk sistem peringatan dini bencana. Tidak hanya gempa, tapi juga longsor dan fenomena lain yang mungkin sering terjadi akibat perubahan iklim. Ternyata kata penjurusan juga bisa terbilang cukup pentingnya dalam mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Ini jadi tertarik ya Pak Bel atau materi-materi depannya. Setuju. Dan katong juga sebagai mahasiswa bisa melakukannya dengan terlebih dahulu dengan hal-hal kecil, yaitu seperti mengurangi sampah plastik, menghemat energi, dan katong harus bagikan katong pengetahuan tentang perubahan iklim kepada warga masyarakat sekitar atau siapapun itu, untuk katong sama-sama jaga katong bumi tercinta. Dan nantinya katong sebagai ahli geofisika, katong bisa berkontribusi melalui penelitian dan pengembangan teknologi untuk energi bersih dan mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah tantangan generasi kita.
tapi juga kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu geofisika untuk solusi yang lebih berkelanjutan. Selesaikan tugas kita dengan baik. Ayo. Pull your panties down from under